Teman-teman bisnis pemula, tetap semangat. Kalau kalian bukan pewaris, kalian harus jadi perintis. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Asriandi Fandi Jamal selaku owner dari AFJ Family. Jadi AFJ Family itu ada 3 unit usaha di dalamnya. Yang pertama kita ada AFJ Laundry, kemudian ada AFJ Catering, dan yang terakhir ada AFJ Accounting Class. Jadi teman-teman yang mau memulai suatu usaha tetap semangat, dan juga ingat quote dari saya, mudah berusaha, mudah sukses. Ya, jadi kenapa kemudian saya membuat usaha AFJ Family ini? Yang pertama, ketertarikan saya terhadap dunia marketing. Jadi dulu waktu saya bekerja di salah satu perbankan yang ada di Kabupaten Goa, saya sebagai customer service, dan pada saat itu sembari saya melakukan pelayanan terhadap nasabah, saya juga aktif menjual produk-produk knowledge yang ada di perbankan tersebut, dan juga menjual seperti asuransi. Jadi sebenarnya sih kalau mau berbicara kenapa kemudian AFJ Family itu hadir, ya itu tadi berawal dari kecintaan saya terhadap dunia marketing. Ya, jadi teman-teman, kenapa kemudian namanya AFJ Family? Ya karena nama saya Asriandi Fandi Jamal. Awalnya bingung mau buka usaha ini namanya apa, tapi saya selalu merasa bahwa saya ini punya keberuntungan, punya nama Asriandi Fandi Jamal, sehingga di usaha ini saya namakan AFJ Family. Ya, jadi kalau berbicara tantangan di era digital 5.0 ini tuh sangat besar ya tentunya untuk usaha seperti laundry misalkan. Jadi misalkan kalau kita belok kiri di dekat gang ini, di sebelah sana ada 5 laundry, belok kanan ada 10 laundry. Jadi kalau kita mau berbicara tantangan, itu tantangan selalu pasti ada untuk bisnis seperti laundry itu sendiri. Jadi kalau berbicara di tempat saya, tepatnya di Jalan Beruang nomor 32 ini, di sini ada 2 klaster masyarakat. Jadi yang pertama itu orang mapan. Jadi mereka cuci sendiri, mereka punya pekerja. Kemudian yang kedua, kalangan yang tidak mampu, yang kemudian dia mencuci sendiri. Sehingga tantangan untuk laundryan saya itu sepi di awal-awal ya. Jadi kami membangun usaha AFJ Laundry ini mulai di 7 Januari 2023. Jadi untuk bulan Februari, Maret itu sangat sepi karena melihat kondisi di daerah sini tidak begitu banyak untuk laundry satuan. Itu yang membuat saya kemudian berpikir, kira-kira terobosan apa yang harus saya lakukan sehingga saya punya omset yang banyak untuk laundry AFJ ini. Jadi kemudian saya berpikir memasukkan proposal-proposal saya di beberapa wisma, hotel-hotel, sehingga alhamdulillah di bulan April itu kita sudah ada beberapa linan hotel yang alhamdulillah setiap hari kita jemput. Kemudian kita juga kerjasama dengan Balai Sidang Unismo Makassar, yang biasanya sekali melaundry kita biasa kewalahan karena satu mobil itu bisa full. Ya, jadi tantangan-tantangan seperti itu tentunya selalu ada untuk UMKM seperti laundry itu sendiri. Tetapi bagaimana kemudian tantangan itu bisa kita lalui? Apa solutif dari kita? Jadi kalau kayak seperti case-nya saya, karena di tempat saya ini laundryan yang satuan itu sedikit, sehingga membuat saya berpikir bahwasanya saya harus punya kerjasama linan, dan alhamdulillah sampai hari ini kita ada beberapa linan hotel dan juga tempat-tempat gedung pernikahan seperti salah satunya di Universitas Muhammadiyah Makassar. Strategi marketing yang kemudian AFJ Family lakukan itu, yang pertama, karena kita buat bisnisnya di rumah, jadi kebetulan tantangan yang saya sampaikan tadi itu memang begitu berat, persaingan, ada banyak laundry, tetapi untuk pengusaha laundry kita ada slogan, yaitu hanya satu. Kenapa kemudian laundry itu bisa tutup? Kalau manusia sudah tidak pada pakai baju. Jadi selama orang-orang masih pakai baju, insya Allah usaha laundry itu akan tetap buka atau bisa bersinergi.
Teman-teman, jadi strategi marketing yang kita lakukan itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya yang saya lakukan itu adalah mengenali lingkungan saya. Karena kebetulan lingkungan di sini untuk laundry satuan itu sedikit, itulah yang kemudian membuat saya termotivasi membawa proposal-proposal saya ke beberapa hotel dan juga gedung pernikahan. Dan alhamdulillah kita bisa sampai hari ini mendapat beberapa kerjasama linan hotel yang setiap harinya kita antar jemput. Nah, teman-teman, setelah kita lakukan pengenalan wilayah, kita juallah produk kita. Jadi, saya punya pengalaman, biasanya saya kalau jalan-jalan atau bertamu di kos-kosnya teman saya, biasanya saya membawa name card. Jadi, name card ini, kalau misalkan saya pulang dari kosnya teman saya itu, saya bagi-bagi di kamar. Jadi saya taruh di pintu kamar masing-masing orang, dan alhamdulillah dengan cara seperti itu kita punya banyak pelanggan. Jadi selalu kita melakukan terobosan-terobosan baru, kira-kira hal apa yang kita bisa lakukan sehingga kita bisa mendapatkan customer-customer yang banyak. Nah, kemudian teman-teman, kita juga bisa melakukan strategi marketing create passive income. Jadi apa itu create passive income? Bagaimana cara kita mendapatkan create passive income? Jadi yang pertama yang harus kita lalui yaitu active income. Seperti apa itu active income? Jadi active income itu adalah bagaimana kita bekerja, lalu kemudian kita bisa mendapatkan value atau bisa mendapatkan profit atau laba. Nah, setelah kita melalui fase active income ini, apa yang kemudian menjadi tantangan kita, apa yang dikorbankan ketika kita melakukan active income? Yang pertama, waktu nongkrong kita bersama teman-teman berkurang, finansial juga semakin banyak yang kita keluarkan, kemudian pengalaman, ide-ide itu yang akan menjadikan kita punya nilai lebih terhadap usaha yang kita tekuni. Nah, kemudian teman-teman, setelah kita mencapai yang namanya active income, kita masuk ke passive income. Seperti apa itu passive income? Passive income adalah ketika kita bisa berpenghasilan meskipun kita duduk-duduk, kita liburan, kita baring-baring, itu notifikasinya masuk. Artinya pembayaran tetap masuk. Kita mendapatkan keuntungan meskipun kita tidak terjun di dalam bisnis tersebut. Jadi terkhusus misalkan untuk AFJ Laundry, karena kita tahu bahwasanya bisnis laundry itu sudah menjamur ya, sudah ada di mana-mana saja, sehingga membuat kita kebingungan. Kira-kira siapa yang mau laundry, sementara di tempat-tempat yang lain itu banyak laundry. Nah, kita menawarkan antar jemput. Nah, jadi dari brosur-brosur, kemudian dari promosi-promosi lewat Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya, kita menawarkan kepada customer bahwasanya kita, AFJ Laundry ini, menawarkan antar jemput laundry. Untuk antar jemput laundry kepada nasabah-nasabah, jadi tidak perlu repot-repot lagi mengantar laundrynya ke tempat laundry. Cukup menghubungi AFJ Laundry, misalkan kita bisa mengantar dan juga menjemput laundryan mereka. Nah, di samping itu, bagaimana cara kita bisa survive kembali terhadap persaingan-persaingan laundry yang begitu ketat, misalkan. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, kita perlu melakukan terobosan-terobosan baru. Seperti apa? Misalkan karena kita menganggap terlalu banyak laundry yang sudah menjamur, akhirnya membuat saya berpikir bahwasanya saya harus bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan atau hotel-hotel yang ada di Makassar, dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah ada beberapa linan untuk laundryan kami. Ya, teman-teman, untuk modal usaha saya sendiri berasal dari tabungan saya waktu saya kerja kemarin di salah satu perusahaan. Jadi, teman-teman, ketika misalkan kalian punya rencana membangun bisnis, mulai dari sekarang mulailah menabung. Ya, teman-teman, saya mau titip pesan buat kalian semua yang ingin memulai bisnis. Berbicara konsep manajemen bisnis itu ada 4 prinsip. Yang pertama ada planning, organizing, accounting, controlling. Jadi ada yang namanya POAC. Jadi sebelum kalian memulai bisnis, pelajari dulu apa itu POAC. Planning, merencanakan bagaimana kalian merencanakan bisnis apa yang cocok untuk passionnya kalian. Kemudian organizing, bagaimana kalian bisa mempetak-petakan, merorganisasikan untuk membangun bisnis atau usaha yang ingin kalian buat. Kemudian accounting, bagaimana kalian melakukan action, bagaimana kalian menjalankan bisnis ini, sementara kita ketahui sekarang bahwasanya bisnis itu merajalela di mana-mana. Jadi persaingan bisnis itu sangat ketat. Nah, kemudian ada yang namanya controlling, bagaimana kalian bisa mengkontrol setelah kalian melakukan
atau kalian sudah membuat bisnis itu, kira-kira bagaimana kontrolnya kalian? Apa yang membuat bisnis kalian tersendak? Nah, kemudian cari bagaimana solutifnya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kalian membuka bisnis, kalian perlu ketahui seperti apa prinsip manajemen bisnis yang sebenarnya. Sehingga kalian bisa sigap ketika kalian mendapatkan tantangan dari bisnis yang sedang kalian lakoni. Ya, teman-teman semua, kalau misalkan kalian suka melondri, boleh hubungi kami di Instagram AFJ Laundry, atau mau pesan catering. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa manajemen dan juga akuntansi, saya menyuruhkan kalian untuk bergabung di AFJ Accounting Class. AFJ Family juga setiap akhir pekannya, tepatnya di hari Jumat itu, kita melakukan Jumat Berkah. Jadi biasanya kita menyuruhkan di Instastory seperti di Instagram ataupun di story WA. Kemudian kita menyuruhkan bagaimana orang-orang yang sibuk bekerja ini, yang tidak sempat mungkin ke panti asuhan untuk bersedekah, kita menjadi fasilitator untuk mereka yang mau berbagi. Buat teman-teman bisnis pemula, tetap semangat. Kalau kalian bukan pewaris, kalian harus jadi perintis. Silakan mulai dari sekarang bangun kerajaan bisnis kalian untuk masa depan yang lebih ceria.